Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di kelas 6 ini dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya hingga akhir nanti. Saya Bu Ika yang akan menjadi MC selama berjalannya acara pada siang hari ini sampai selesai. Di sini saya akan mencoba untuk menyampaikan susunan acaranya, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua itu pengarahan oleh Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga pengimbasan budaya positif oleh Bu Maila, yang keempat lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Tetapi sebelum acara ini dimulai, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu supaya kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu pengarahan oleh Bapak Andika. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah Bandung Kota, yang kami hormati terkhusus narasumber kita Ibu Mailatul Janah SPD yang hari ini akan membagikan praktek baik berkaitan dengan program kerja yang dijalaninya, yaitu program guru penggerak. Bapak Ibu yang dihormati, sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan hari ini di hari Senin kita masih diberikan kesempatan berupa anugerahnya yaitu kesehatan, sehingga kita masih berkumpul dalam keadaan yang alhamdulillah cukup sehat, meskipun sebagian juga ada yang kurang sehat. Dan yang kedua, selawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri teladan kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini ada hal yang baru, dan ini salah satu wujud dari salah satu program guru penggerak yang diikuti Ibu Maila, yaitu berkaitan dengan aksi nyata diseminasi budaya positif. Jadi budaya positif itu artinya budaya yang baik, ada praktek baik yang bisa ditularkan ke orang lain. Dan hari ini Bu Mailatul Janah ingin menyebarkan, atau istilahnya adalah mengimbaskan praktek baik yang dia miliki, yang dia pelajari, yang dia programkan di program guru penggerak. Dan saya yakin nanti akan banyak manfaatnya untuk kita, meskipun kita insya Allah sudah jadi SD penggerak dalam tanda petik, bukan resmi, tapi guru-gurunya insya Allah adalah guru yang juga sudah bergerak. Dan secara resmi salah satunya diwakili oleh Bu Mailatul Janah yang memang secara resmi oleh pemerintah ditetapkan sebagai guru penggerak dari SD Muhammadiyah Bandung Kota. Dan semoga nanti di program selanjutnya selain Bu Mailatul ada yang juga ingin ikut bergerak. Intinya adalah mendaftar kemudian terjun dalam program guru penggerak. Dan semoga nanti ada yang mengikuti, tidak hanya Bu Mailatul Janah saja nanti yang menjadi guru penggerak secara resmi. Bapak Ibu yang kami hormati, ini saja sambutan yang kita sampaikan. Semoga acara hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Andika Dwi Cahyanto, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SD Muhammadiyah Bantul Kota. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita bisa belajar bersama dalam kondisi yang sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Nah, ini merupakan program yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan amanah untuk mengikuti kegiatan pelatihan calon guru penggerak angkatan 11. Semoga dengan adanya calon guru penggerak ini nanti bisa menginspirasi dan juga memotivasi teman-teman semuanya untuk bisa ikut, karena insya Allah akan banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari program tersebut. Lanjut Bu. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mengikuti pembelajaran bersama, ya nanti kita berbagi pengalaman dan juga belajar bersama, mari kita buat terlebih dahulu kesepakatan forum diseminasi pada siang hari ini. Contohnya adalah misalnya menghargai siapa saja. Apakah disepakati Bapak Ibu? Sepakat. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Sepakat? Oke. Apakah ada kesepakatan lain yang ingin Bapak Ibu sampaikan terkait dengan pembelajaran atau kegiatan pada siang hari ini? Ada lagi Bapak Ibu? Diam berarti tidak ada. Berarti cukup dua saja Bapak Ibu, menghargai siapa saja dan menjadi pendengar yang baik. Itu ya? Tidak ada tambahan? Oke, kalau tidak ada tambahan berarti kita lanjutkan. Karena siang-siang Bapak Ibu, supaya kita lebih semangat dalam mengikuti kegiatan hari ini, sekarang coba lihat samping Bapak Ibu. Ya, kemudian pegang pundak teman Bapak Ibu semuanya. Silakan dipegang pundaknya. Dipegang pundaknya teman ya. Dipegang pundaknya. Kita beri semangat kepada teman kita. Ayo semangat. Belajar bersama. Menyala temanku. Terima kasih Bapak Ibu. Nah hari ini ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan belajar bersama terkait dengan budaya positif. Nah Bapak Ibu, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Ada berapa? Ada 6. Nah, yang pertama adalah disiplin positif.
Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Kita akan pelajari bersama-sama satu persatu. Yang pertama terkait dengan disiplin positif. Nah, di dalam apa ini? Grup ya, Bapak Ibu. Ini saya share link. Saya kirimkan link. Silahkan Bapak Ibu buka. Dibuka, kemudian Bapak Ibu isi terkait dengan apa yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin positif. Jangan lupa diberi nama. Kalau sudah diklik, Bapak Ibu lihat di bagian bawah itu ada tanda tambah. Ya, ada. Sudah dibuka Bapak Ibu. Nah, di bagian bawah itu ada tanda tambah. Silahkan Bapak Ibu klik, kemudian tuliskan nama Bapak Ibu, dan Bapak Ibu silahkan menuliskan apa yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin positif. Sudah ada 11 yang bergabung. Di atas 10, jadi 10. Nah, ini siapa yang tak belum diberi nama? Diberi nama ya Bapak Ibu ya. Silakan diberi nama. Ya, di bawah itu ada tanda plus, ada tanda tambah, begitu silakan diklik. Nah, sudah muncul 2 orang yang sudah mengirim. Ya, disiplin positif dari Bu Octavia. Pendekatan untuk mendidik anak agar menerapkan disiplin dari dalam diri mereka tanpa hukuman dan hadiah. Sekarang Bu Octavia, jangan nonton Bapak Ibu, sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu saja. Sekarang Bapak Ibu. Bapak Ria ini kok belum mengisi. Bapak Andika mengikuti segala aturan dengan tujuan kebaikan. Terus Miss Umi tadi taat aturan. Bu Ria, disiplin positif adalah menjalankan aturan dengan tanggung jawab. Dengan bertanggung jawab. Bu Nurul membentuk sikap mandiri. Bu Farida menunjukkan disiplin pada diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Bu Risa, pembiasaan perilaku baik yang dilakukan seseorang tanpa paksaan dari orang lain. Disiplin positif adalah melakukan atau mengerjakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dengan mengikuti aturan dan waktu yang tepat. Kegiatan untuk mendisiplinkan anak tanpa paksaan. Melaksanakan aturan yang telah disepakati bersama siswa. Membentuk suatu lingkungan yang baik yang dilakukan pada awal dilakukan secara rutin. Membentuk sikap yang taat aturan dengan tanpa kekerasan dan paksaan. Melakukan sikap baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Melakukan sesuai aturan dan berdampak baik untuk bersama. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan pemahaman Bapak Ibu terkait dengan disiplin positif. Nah, ini yang berbeda ini diwarnai ya.
ya? Pengiriman dari tutup. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Tadi sudah ada yang benar yang menjawab dengan penuh tanggung jawab tadi. Dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Berarti sadar diri bukan karena orang lain, tapi karena dalam dirinya sendiri, begitu. Lanjut. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Lanjut. Nah, dari disiplin positif ini nanti dapat membuat murid itu memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena motivasi eksternal yang mungkin selama ini kita lakukan itu berdasarkan motivasi eksternal gitu ya. Tapi kalau disiplin positif itu anak-anak sadar diri sesuai dengan motivasi internalnya, bukan akibat dari paksaan, pujian ataupun hukuman. Tadi benar ya yang disampaikan oleh teman kita, tanpa hadiah ataupun hukuman, begitu tadi. Kemudian, nah di dalam pembelajaran tingkat sekolah, nilai-nilai atau karakter, nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu yang berlaku universal. Tetapi karena kita berada di lingkungan pendidikan dan juga sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa ada yang namanya profil pelajar Pancasila, maka disiplin positif yang kita terapkan itu kita sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan yang terakhir yaitu kreatif. Nah itu tadi terkait dengan disiplin positif. Selanjutnya kita akan belajar bersama terkait dengan motivasi perilaku manusia. Nah Bapak Ibu, sekarang saya mau bertanya dulu, arti motivasi menurut Bu Deni apa Bu Deni? Memberikan semangat kepada siswa. Memberikan semangat kepada siswa. Kalau Bu Lisa apa Bu Lisa? Sama. Mudah sekali jawabannya sama. Coba yang agak ke belakang. Kalau Bu Lisa, apa Bu Lisa motivasi itu Bu Lisa? Dorongan untuk siswa. Semangat sama sih. Dorongan untuk siswa agar lebih semangat. Ibu-ibu sudah, sekarang bapak-bapak. Pak Priyo, motivasi itu apa Pak Priyo? Motivasi itu dorongan sekaligus dukungan. Iya. Sama Bu. Terima kasih. Terus apa Bapak Ibu? Ada yang berbeda tidak Pak? Amin, Pak Amin. Coba Pak Amin, motivasi apa ini menurut Pak Amin? Menurut saya Bu, motivasi adalah ada udah di balik batu, ada nasib tertentu. Ya. Ada maksud tertentu. Iya. Terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya terkait dengan motivasi. Jadi motivasi itu yang ada di dalam diri manusia itu ada motivasi internal dan eksternal, dari dalam diri sendiri atau bisa dari
orang lain. Nah, yang pertama, motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang coba Bapak Ibu perhatikan, dari nomor 1 sampai dengan nomor 3, mana yang merupakan motivasi eksternal? Yang mana? Nomor 1 dan nomor 2. Mana yang internal? Yang nomor 3, betul. Jadi yang paling baik itu adalah motivasi dari diri sendiri, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, yang kita inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita sudah mengetahui lebih jauh terkait dengan motivasi perilaku manusia, yang selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Bapak Ibu, siapa di sini yang merupakan guru kelas sudah menyusun keyakinan kelas bersama murid-muridnya? Bu Ranu, ada lagi yang sudah menyusun keyakinan kelas bersama murid-muridnya? Oke. Bu Puji sudah. Tapi belum ditempel. Oke, Bu Mela mau tanya dulu. Saya mau tanya dulu ke Bu Ranu. Bu Ranu, keyakinan kelas Bu Ranu apa saja? Apakah Bu Ranu masih ingat? Bahasa anak kecil bukan kelas pribadi ya. Misalnya tidak mengganggu itu hasil kesempatan sama anak-anak gitu, setiap anak dan juga terus memperhatikan guru saat menjelaskan, menjaga ketertiban, menjaga kebersihan. Terima kasih ya Bu Ya. Terima kasih Bu Ranu sudah memberikan penjelasan terkait dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama anak-anak. Tadi Bu Puji yang sudah. Bu Puji, hampir sama. coba disebutkan, nggak apa-apa, jangan tiru-tiru. Kelas 3 sama kelas 1 masuk sama. Tinggal di rumah. Seingatnya saja. Sebetulnya hampir sama dengan kelas yang disampaikan Bu Hanum tadi. Jadi lebih kepada agar anak-anak menghormati guru, kemudian menyayangi teman, karena kelas 1 memang masih pada main fisik itu. Terus memperhatikan saat guru mengajar, terus menjaga kebersihan kelas, di mereka membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Terima kasih Bu Puji. Ada yang lain Bapak Ibu yang sudah mempraktekkan membuat keyakinan kelas? Baru 2 orang, 2 kelas yang sudah membuat. Oke. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah Bapak Ibu. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini, guru berperan. Perannya sangat penting dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi tidak hanya salah satu pihak, tetapi melibatkan 2 pihak minimal itu ya, guru dan murid, sehingga sama-sama tahu dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolahnya. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat. Nah, ini paling penting ya Bapak Ibu, mudah diingat dan dipahami oleh seluruh anggota kelas atau anggota sekolah, dan menggunakan kalimat positif. Nah,
menggunakan kalimat positif ini berarti sebaiknya memang tidak menggunakan kata tidak atau jangan. Jadi tidak perlu menggunakan jangan atau tidak, dibuat menjadi kalimat positif dan harus diterapkan di lingkungan sekolah ataupun kelas. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu supaya punya gambaran yang lebih jelas terkait dengan keyakinan kelas, ada beberapa contoh. Kita lihat yang SD saja Bapak Ibu. Yang kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Gampang ya Bapak Ibu, mudah diingat, belajar. Kemudian perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, dan perlu merasa aman. Nah, kalimatnya berupa kalimat positif. Kemudian di kelas 5, selalu bersikap positif, menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Nah, ini tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Yang terpenting adalah anak-anak itu ingat dengan keyakinan kelasnya atau keyakinan sekolahnya sehingga bisa diterapkan oleh anak-anak. Begitu. Lanjut. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, coba saya mau bertanya lagi nih, kebutuhan dasar Bu Hajar itu apa Bu Hajar? Kebutuhan saya banyak ya. Banyak anak saya. Yang paling dasar itu makan, Ya, pada sandal. Terus kebutuhan Terima kasih Bu Hajar. Sekarang apa kebutuhan dasar Pak Febri? kasih sayang, istri solehah. Kebutuhan dasar saya adalah kasih sayang dari orang tua. Selain berapa? Coba saya yang sebelah sini, Miss Umi, apa kebutuhan dasar Miss Umi? jual pulsa. Bisa tapi bisa. Kalau ditanya Ibu, saat ini saya butuh pelanggan. Kebutuhan dasar dari Bu Dewi. Bu Dewi apa Bu Dewi? Oh ya, rasa aman. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi sudah disebutkan ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Nah, sebenarnya apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Nah, di kelewat. Nah, perhatikan pernyataan ini Bapak Ibu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah diyakini bersama tadi, atau melanggar peraturan,
Sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Itu ya. Jadi ketika anak itu melanggar, oh kita harus tahu kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi oleh anak tersebut. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Benar tadi yang disampaikan Bu Hajar, ada kebutuhan makan, sandang, pangan, itu kebutuhan bertahan hidup. Nah, yang kedua tadi benar yang dikatakan Pak Febri, butuh kasih sayang. Ya benar, memang kebutuhan dasar manusia itu yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Ya. Yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan. Yang keempat kebutuhan akan kebebasan. Nah, yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan. Nah Bapak Ibu coba refleksi diri, apakah semua kebutuhan ini sudah terpenuhi dalam diri Bapak Ibu? Proses memenuhi. Kemudian kaitannya dengan anak-anak, mungkin ada anak-anak yang kok melanggar aturan, tidak melaksanakan keyakinan kelasnya. Apakah kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi? Nah, maka ketika ada anak-anak yang melakukan kesalahan, kita itu perlu menggali apa sih kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi, sehingga nanti kita bisa menyelesaikan permasalahan itu tepat sasaran, itu tidak sampai salah. Begitu nih Bapak Ibu. Nah ini ada studi kasus Bapak Ibu. Ya, mari kita baca bersama ya Bapak Ibu ya. Ibu Zahra, guru wali kelas 6A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Wahid. Beberapa anak telah mengeluhkan Wahid yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zahra, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh Wahid? Apa alasan Wahid melakukan hal itu? Coba Pak Gale. Pak Gale, jika Pak Gale itu menjadi Ibu Zahra misal, apa yang akan Pak Gale lakukan? Membelikan nasi kucing di kantin. Membelikan nasi kucing. Ya berarti Pak. Ya, membelikan nasi kucing ya. Kemudian kalau Bu Rizka menjadi Bu Zahra, apa yang Bu Rizka lakukan? Pertama menanyakan dulu pada Wahid, kenapa sering minta bekal makan temannya, atau masih lapar, atau nggak bawa bekal, seperti itu. Terus nanti dicari solusinya. Ya, terima kasih Bu Rizka. Kalau Bu Yani, apa yang akan Bu Yani lakukan? Kalau misalnya dia tidak dibeli bekal, nanti kita kasih tahu orang tuanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berusaha menjadi Ibu Zahra dan menanyakan yang terkait alasan Wahid
mengapa melakukan hal tersebut. Nah, Bapak Ibu itu dalam menyelesaikan masalah tadi, kita perlu tahu dulu apa alasan Wahid itu melakukan hal tersebut. Nah, yang pertama alasannya, jika ia itu karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Wahid itu apa? Yaitu bertahan hidup. Gitu ya. Karena dia lapar, itu alasan yang pertama. Nah, yang kedua, alasan yang kedua, Bapak Ibu, jika ia itu karena merasa senang ketika temannya itu memperhatikan dia, ya, ketika melaporkan tindakannya itu pada guru dan gurunya memberitahu orang tua, sehingga orang tuanya itu jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Wahid itu adalah kasih sayang atau rasa diterima. Nah, itu alasan yang kedua. Sekarang alasan yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka si Wahid ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan, yaitu akan kekuasaan. Nah, itu ya. Nah, alasan yang keempat apa Bapak Ibu? Yang keempat, karena ia merasa bosan, yang dibawakan itu bekal makanan itu saja, bekalnya sama terus. Oleh karena itu, si Wahid itu mencoba untuk meminta ya makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Nah, maka Wahid itu sedang memenuhi kebutuhannya, yaitu kebebasan. Karena tadi dia merasa bosan dengan menu itu saja. Kemudian alasan yang kelima Bapak Ibu, karena iseng dan dia itu ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Seneng aja itu iseng kayak gitu ya. Karena diambil makanannya itu dia terus teman-temannya kesal, wajahnya jadi marah gitu ya. Kemudian dia merasa puas kayak gitu, maka Wahid sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Ya, kesenangan. Maka Bapak Ibu, ketika ada anak yang berbuat salah, maka yang harus dilakukan adalah menanyakan dulu kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi. Kita gali sebenarnya itu apa alasan dia melakukan hal tersebut. Tuh Bapak Ibu. Nah, setelah mengetahui terkait dengan kebutuhan dasar manusia, kita akan belajar bersama-sama terkait dengan posisi kontrol restitusi. Sudah pernah mendengar kata restitusi Bapak Ibu? Baru saja. Mungkin ini kata-kata baru ya Bapak Ibu. Ya, kita belajar hal baru begitu ya Bapak Ibu. Saya juga baru mengetahui hal ini ketika saya mengikuti pelatihan calon guru penggerak. Nah, sekarang kita ke posisi kontrol dulu aja. Posisi kontrol itu apa Pak Saiful? Pak Andika boleh Pak Andika. Posisi menerima masukan. Oke, kalau Bu Rolila apa Bu Rolila? Posisi kontrol itu? Posisi di mana dia bisa mengontrol atau mengondisikan diri. Ya. Posisi ketika dia bisa mengondisikan diri, kata Bu Rolila. Yang sebelah sini siapa ya? Budia. Budia apa itu posisi kontrol? Posisi yang bisa mengendalikan diri. Posisi yang bisa mengendalikan diri. Oke Bapak Ibu, kita lihat bersama ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu,
Sebenarnya benar apa yang disampaikan teman-teman kita tadi ya. Nah, sebagai seorang guru, kita itu punya 5 posisi kontrol. Ya, yang pertama yaitu sebagai penghukum. Anak terlambat sana keliling lapangan 3 kali. Nah, itu namanya sebagai penghukum. Kemudian yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, yang ketiga sebagai pemantau, yang keempat sebagai teman, dan yang kelima sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu, dari kelima posisi ini mana yang terbaik? Yang mana Bapak Ibu? Teman. Ada yang lain? Penghukum saya. Penghukum. Ada yang lain? Penghukum. Ada yang mana sebagai teman? Ada lagi? Manajer. Manajer. PS lagi maksudnya. Oke. Coba kita perhatikan bersama ya Bapak Ibu, perbedaannya ya Bapak Ibu. Nah, agak kecil-kecil ya, tidak apa-apa Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu, ketika guru itu menduduki posisi sebagai penghukum, maka dia itu akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Wah, ada saya. Nanti kata-kata yang akan terucap adalah, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu penghukum namanya. Ya Bapak Ibu. Kemudian ketika membuat rasa bersalah, maka Bapak Ibu guru itu akan berceramah dan mengatakan, seharusnya tidak Ibu kecewa kenapa kamu melakukan itu, hal itu kayak gitu ya. Kemudian kamu seharusnya tahu Ibu itu lelah sekali mengatakannya, Ibu stres kayak gitu. Nah, itu makanya sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kalau sebagai teman, maka akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan ini demi Ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak Ibu pernah bantu kamu. Itu posisinya sebagai teman, Bapak Ibu. Terus kalau sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur. Ayo apa peraturannya? Itu sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, maka Bapak Ibu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini atau masalah ini? Kira-kira Bapak Ibu, kita perhatikan dampaknya pada murid. Ketika kita sebagai penghukum, maka murid akan mengulangi kesalahan. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, maka murid akan merasa rendah diri. Kalau menjadi teman, maka murid itu akan lemah, manja, tidak mandiri, tergantung dengan Bapak Ibu gurunya gitu kan. Kalau sebagai pemantau, maka menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, yang terakhir, kalau sebagai manajer, maka murid itu akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, berarti dari sini mana yang paling baik Bapak Ibu? Manajer. Siap Bapak Ibu. Dilanjutkan. Nah, nih, dari kelima posisi kontrol, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Itu ya Bapak Ibu.
Ya, berusaha sedikit demi sedikit. Kemudian sebagai manajer, guru itu dapat berbuat sesuatu bersama murid-murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi tadi untuk menumbuhkan motivasi internal dan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah selanjutnya adalah terkait dengan segitiga restitusi. Next. Nah, ini Bapak Ibu, tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, dalam melakukan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ada segitiganya ini ya Bapak Ibu. Yang paling bawah ini adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahap itu. Bapak Ibu bisa mempraktikkan ketika anak-anak melakukan sebuah kesalahan begitu. Menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, ya, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Karena pada dasarnya manusia itu tidak sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan. Misal anak-anak ada yang datang terlambat pukul 7.30, ya tidak langsung dimarahi, kita stabilkan identitas dulu, ditanya mengapa kok bisa datang terlambat. Tidak apa-apa Nana, karena Bu Guru juga pernah berbuat salah, pernah terlambat karena alasan ini dan lain sebagainya. Ya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, nih berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah itu menstabilkan identitas kata-kata itu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah ini adalah contoh kalimat yang menunjukkan menstabilkan identitas. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu dengan validasi tindakan yang salah. Nah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Yang tadi kita sudah pelajari bersama, yaitu ada 5 kebutuhan dasar itu yang kita jadikan pegangan Bapak Ibu dalam validasi tindakan yang salah. Kalimat apa saja yang bisa kita gunakan Bapak Ibu? Kita lihat ya Bapak Ibu. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru gitu Bapak Ibu. Itu kalau validasi tindakan yang salah. Nah, langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Mengapa kita harus menanyakan keyakinan? Nah, menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna
kepada murid untuk memunculkan motivasi intrinsik, yang motivasi dari dalam diri, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini sangat penting Bapak Ibu. Coba kita lihat kalimatnya apa saja. Yang pertama, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Makanya Bapak Ibu, tadi di awal sudah saya sampaikan, yang namanya keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak. Keyakinan kelas itu dibuat kalimat positif dan juga mudah dipahami oleh anak-anak, sehingga ketika ada permasalahan kita menanyakan kepada mereka, mereka paham betul terkait dengan keyakinan yang mereka percayai dan keyakinan yang sudah disepakati bersama Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, biar kita lebih semangat Bapak Ibu, kita melakukan ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya, biar semangat. Coba sekarang berpasangan Bapak Ibu, berpasangan dua-dua, berpasangan dua-dua dengan belakangnya dengan Pak Febri. Oke, ada yang ingin memberikan ice breaking? Saya calonkan dulu. Oke, Pak Handika, boleh Pak Handika. Oh, Pak Oke, semuanya berdiri. Ya, karena besok hari kami saya mau lomba nyanyi, saya menyanyi. Oke, untuk ice breaking pada sore hari ini, nah ini nanti kita melatih motorik ya. Gimana kemarin nyanyiannya? Panjang, pendek. Bukan. Bukan itu. Panjang. Walah tadi ya. Bukan itu. Oh yang panjang, ada yang pendek. Oke, sebentar, kiling-kiling saja. Kesuwen. Ini lah, mau ini apa ya? Pendek. Itu ya. Ayo. Panjangnya gini dulu yuk. Panjang. Pendek. Pendek. Gitu ya. Oke, tapi sekarang kebalikannya. Kalau panjang berarti pendek, kalau pendek berarti panjang. Kita lihat dari sini, nanti yang salah maju. Ini menangnya orang ini. Oke, siap? Panjang, pendek, pendek. Ini baru perlahan ya. Kita sekarang agak temponya agak cepat. Ya, oke, siap? 1, 2, 3. Panjang, pendek. Nah, ini benar budaya masih. Buria sama Bu Nani maju. Oke ya, Buria sama Bu Nani sekarang yang mimpin. Nah, jenengan salah
berarti semuanya salah. Siap? Agak tilu, agak cepat. Bila Bu Mela ini salah apa benar Bu? Pendek, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Balik Bu ya, Bu ya balik. Oke, panjangnya pendek, berarti kalau panjang pendek, kalau pendek panjang. Oke. Siap? Panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, pendek. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih. Sudah membuat kita bahagia, ya senang. Kebutuhan dasar manusia itu ya, kesenangan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, nah pada kesempatan hari ini saya punya sebuah kasus. Nanti saya minta Bapak Ibu untuk mempraktikkan dialog terkait dengan kasus segitiga restitusi. Ada yang sebagai guru, ada yang sebagai siswa. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah membuat video Bapak Ibu. Video terkait dengan kebutuhan terkait dengan segitiga restitusi ini. Nah, ini praktik ya, praktik berdasarkan masalah yang ada di sekolah. Tapi saya bisa kita kok bisa di dalam ini. Alhamdulillah habis ya. Alhamdulillah. Bagaimana? Ini kasus yang pertama Bapak Ibu, yaitu ada nah tadi ada yang bertanya ya, restitusi itu apa begitu Bapak Ibu. Nah, jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu nanti dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dari sebelumnya. Jadi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan ya Bapak Ibu, tetapi merupakan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi itu fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jangan sampai anak-anak itu terus minder, dibenci oleh murid-muridnya yang lain. Ini tadi yang saya sampaikan. Mbak Kirana, tadi sudah istirahat? Sudah. Tadi makan apa? Makan dagangan sendiri. Terus tadi kegiatan apa saat istirahat? Jualan. Jualan. Alhamdulillah habis ya? Alhamdulillah. Mbak Kirana, tadi pagi Kirana lihat kamu datangnya agak siang ya? Iya. Jam berapa ya berdua? 7.15. Kalau datang ke sekolah ke dalam kelas 7.15 itu sudah terlambat atau belum? Sudah. Oh sudah. Manusia itu kan tidak ada yang sempurna ya, Mbak Kirana ya. Semua pasti pernah berbuat salah. Gimana pun pernah berbuat salah. Ya sudah pernah datang ke Mbak. Kalau ini tadi manusia itu tidak sempurna, semua pasti pernah berbuat salah. Berarti itu apa Bapak Ibu? Ada 3 tadi. Menstabilkan identitas, betul. Lanjut ya Bapak Ibu. Juga, tapi Mama punya alasan. Coba sekarang ceritakan ke Bu Mela, kenapa sih kamu kok bisa datang terlambat? Tidurnya kemalaman. Kok tidurnya lama? Ceritakan kepada Bu Maila, mengapa sih kamu datang terlambat? Berarti apa Bapak Ibu?
validasi tindakan yang salah. Malu aja berapa kok sampai malu dunia itu? Mungkin jam 9:30. Jam 10. Malah kebijakan apa? Ada les. Oh ada les. Lesnya sampai malam. Iya. Terus kamu baru bisa tidur jam setengah 10. Nah itu pengalaman ya Mbak Kiana. Coba sekarang gimana kamu? Apakah ada keyakinan keras yang dalam kamu laksanakan? Ada. Apa itu? Disiplin waktu. Disiplin waktu. Kaitannya dengan kamu datang terlambat tadi sudah belum kamu laksanakan? Belum. Nah kalau yang ini tadi berarti apa Bapak Ibu? Menanyakan keyakinan. Nah jadi ketika kita menyelesaikan sebuah masalah menggunakan segitiga restitusi, itu ada 3 tahapan yang harus kita laksanakan. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, kalau begitu ya coba apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan yang kamu laksanakan? Bersedia. Bersedia, oke. Udah, supaya kamu tidak datang terlambat, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Intinya jangan kemalaman. Ini jangan kemalaman, oke. Selain itu apa lagi? Supaya bisa sebelum jam 7 datang ke sekolah, apa yang kamu lakukan? Selain itu bersih. Kalau pagi harus bagaimana? Aku mau pagi kadang lupa tata jadwal. Oh, ada lupa tata jadwal, ya, supaya tidak lupa apa yang bisa dilakukan. Lupa jadwalnya kemarinnya. Oh iya, berarti harus dicatat sebelum hari pelaksanaannya, jadi tidak pas pagi-pagi buru-buru jadi terlambat gitu ya? Iya. Oke, Nah, itu ya Bapak Ibu, ini tadi contoh dari segitiga restitusi yang saya laksanakan berdasarkan masalah yang terjadi di kelas saya. Kita dengarkan azan sebentar ya Bapak Ibu. Ya, tadi ini adalah praktik dari segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Bapak Ibu bisa mencoba untuk melaksanakannya di kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi ketika ada anak yang berbuat salah, kita berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan segitiga restitusi. Semoga ini bisa menjadikan anak-anak kita lebih berkarakter kuat, kemudian muncul yang namanya budaya positif seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan pada saat lain-lain. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, tanggapannya, dan antusiasnya pada siang hari ini. Dan semoga Bapak Ibu kita semuanya bisa melaksanakan, mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan pada siang hari ini, dan bisa segera mempraktikkan segitiga restitusi. Dan yang tadi yang belum membuat keyakinan kelas berarti harus membuat terlebih dahulu keyakinan kelas bersama dengan murid-muridnya. Mumpung ini masih bulan Agustus, masih termasuk awal semester 1 ya Bapak Ibu, masih ada kesempatan untuk membuat keyakinan kelas bersama murid. Kemudian nanti bisa dituliskan dalam kertas, ditempel pada tembok kelas masing-masing, dan bisa ditandatangani oleh semua siswa. Dan jangan lupa ketika sudah dibuat keyakinan kelas, Bapak Ibu juga membuat peran. Jadi peran itu tidak hanya peran murid saja yang harus melaksanakan keyakinan kelas, guru juga bertanggung jawab dan berperan untuk membuat keyakinan kelas itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Nasrul minallah wal fatul qorib.
Fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Ida. Bicara yang selanjutnya yaitu lain-lain. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dengan Bu Naila, saya persilahkan angkat tangan terlebih dahulu. Tinggal melaksanakan. Jika tidak ada, sampai di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak ada kaitannya dengan yang ini, hanya menyampaikan sedikit. Yang pertama, saya mengingatkan dan ingat bahwa September kemarin kita melakukan refreshing ning Jakarta. Nah, besok September kita mau refreshing atau enggak? Tahun lalu Karena